Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih di channel YouTube aku. Teman-teman, maaf ya sebelumnya kalau misalnya aku jarang banget upload video itu tepat waktu atau waktu yang udah ditentuin. Itu karena aku punya beberapa hal lain yang harus aku lakuin. Oke, sekarang ini kan lagi musimnya penerimaan mahasiswa baru ya teman-teman gitu. Aku yang sekarang udah kuliah di semester 6 itu mulai mendapat sisi menarik dari sistem penerimaan mahasiswa baru sekarang. Tuh, teman-teman mungkin semuanya udah pada tahu ada beberapa jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu ada SNMPTN, itu seperti aku bilang ini tuh kayak jalur undangan ya gitu. Jadi kita tuh terpilih itu melalui jalur prestasi gitu. Terus yang kedua ada SBMPTN, itu kita harus melalui tes dulu teman-teman gitu, kita harus ujian dulu gitu. Yang ketiga itu ada SPAN, PTKIN, itu jalur negeri juga teman-teman, itu kita mengambil perguruan tinggi seperti IAIN atau UIN yang berbasis Islam ya. Terus yang terakhir ada jalur mandiri dan jalur swasta itu. Jadi di sini yang aku mau bahas yaitu beberapa hal atau 5 hal kesalahan saat memilih jurusan kuliah. Jadi saat kita ingin mengambil jurusan kuliah itu kita nggak bisa sembarangan ya teman-teman gitu. Misalnya kayak aku masuk itulah soalnya kayaknya jurusannya bergengsi gitu kan. Kayak cuma gaya-gayaan aja gitu. Itu kan nggak benar kayak gitu. Nanti kalian bakal nyesel pas udah masuk ke kuliahnya itu, kalian udah belajar, karena kuliah itu sangat berbeda jauh daripada saat kita masih sekolah menengah atas atau SMA. Di sini aku bakal sebutin 5 aja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa lihat video ini dan bisa terbantu dengan adanya video ini dan lebih berhati-hati. Aku terkhususkan untuk maba ya teman-teman. Tapi semuanya boleh lihat. Sebelumnya, kalau kalian suka sama video aku, tolong kalian boleh tekan tombol like, komen juga boleh. Kalau pengen request video tentang apa, aku bahas apa, dan juga subscribe. Oke, langsung aja ke 5 kesalahan yang kita lakukan atau yang kamu lakukan saat mengambil jurusan di perkuliahan. Yang pertama itu, pilih jurusan karena ikut teman atau pacar. Nah, ini sangat tidak boleh teman-teman gitu. Bahkan saat kamu sekolah kayak misalnya nih kamu masuk SMP itu kamu juga tidak, teman-teman juga nggak bisa kayak ikut teman atau pacar gitu, karena aku pengalaman pribadi udah pernah gitu ikut-ikutan mentang-mentang teman kesana ikut kesana, teman kesini ikut kesini gitu kan, itu bakalan nyesel karena itu nggak dari hati teman-teman sendiri gitu. Dan nggak sedikit yang melakukan hal ini atau kesalahan ini ya alasannya itu ya seperti kita tahu lah, biar kayak sering jumpa, bisa jumpa kapanpun gitu kan, terus bisa deket sama teman kita gitu, atau pacar ya kalau kalian ngambil jurusan ini karena pacar kalian gitu. Dan karena hal ini kamu bela-belain ikut jurusan yang mereka ambil gitu. Salah satu alasannya lagi itu adalah tidak ada tempat untuk curhat kepada yang lebih paham gitu. Ya udah curhat sama temen atau pacar dan ujung-ujungnya ikut teman atau pacar kamu itu gitu. Jadi kan alangkah baiknya kamu pertimbangkan minat atau kelebihan kamu. Pastikan kelebihan kamu tidak sama dengan teman atau pacar kamu. Jadi teman-teman pikirin lagi ya, kalau misalnya teman-teman jadiin teman atau pacar teman-teman itu sebagai alasan teman-teman untuk ngambil jurusan yang sebenarnya nggak passion teman-teman gitu. Yang kedua itu memilih jurusan yang daya tampungnya besar tapi tidak kamu sukai. Kesalahan ini juga sering dilakukan oleh mahasiswa ketika memilih jurusan. Banyak yang memilih daya tampungnya besar agar masuk.
Coba deh kamu pikirkan lagi, seandainya tuh kamu masuk jurusan itu, tapi kamu tidak suka dan mata kuliahnya asing bagi kamu, pasti kamu sendiri yang menanggung akibatnya. Ini semisal teman-teman, kayak di jurusan aku ya, sebagai contoh, misal nih di sastra Indonesia itu daya tampungnya besar gitu, sekitar 800 sampai 900, dibandingkan padahal kamu nggak suka nih sastra Indonesia, dibandingkan dengan matematika yang daya tampungnya itu cuman kayak 600 atau 700 ya. Jadi karena kalian merasa sastra Indonesia daya tampungnya besar gitu, jadi jauh lebih enak nih kayaknya, aku pasti bisa aja, pasti lolos gitu kan di jurusan itu. Nah terus padahal kalian nggak suka gitu, asing, karena kan matematika dan bahasa itu sangat berbeda teman-teman gitu. Bahkan kita bisa lihat loh gitu, bahasa itu kan kayak lebih ke kalimat gitu misalnya nih, terus kalau matematika itu hitung-hitungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman gitu, jangan kayak daya tampungnya besar tapi kalian nggak suka gitu, karena kalian harus menjalani itu selama kurang lebih 4 sampai 3,5 tahun gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Yang ketiga, yaitu memilih jurusan yang tidak kamu kuasai sama sekali. Ini nggak bener banget ya, ini asal-asalan banget gitu. Yang penting aku kuliah, itu biasanya prinsipnya seperti itu ya gitu. Nggak peduli lah jurusannya gitu kan. Dan ini termasuk hal yang nekat yang sangat kalian, yang itu fatal banget gitu, kesalahannya seharusnya tidak ke teman-teman lakuin gitu loh. Kalau kamu ngambil jurusan yang sesuai kemampuan kamu, sesuai kelebihan yang kamu punya, itu kan jauh lebih enak gitu. Kamu kuliah juga merasa nyaman gitu, nggak merasa ih capek ya kuliah gitu, kayak apa sih nih pelajarannya gitu kan. Kalau kamu ngambil sesuai yang kamu sukai, pasti kamu akan nyaman, kayak kamu kayak tugas-tugas yang diberikan sama dosen itu kamu dengan senang hati dan dengan sukarela mengerjakannya gitu. Jadi meskipun ntar kamu nggak ngerti yang dijelasin dosen, tapi kalau kamu menguasai itu gitu, kamu bisa mengartikannya sendiri gitu dengan bahasa kamu sendiri. Dan yang keempat itu memilih jurusan karena gengsi. Nah, ini ya teman-teman, kalau teman-teman itu memikirkan masalah gengsi, itu nggak ada habisnya teman-teman gitu, itu bakal terus gitu kan. Seharusnya teman-teman jauh melihat bukan kepada gengsi itu tadi, tapi lebih kepada kemampuan yang teman-teman punya, kemampuan yang kamu merasa aku bisa di jurusan ini gitu. Jangan karena kayaknya nih kalau ngambil jurusan yang berbau bahasa Inggris nih keren nih gitu kan, kalian udah mikir yang kayak pasti ntar dianggap wah gitu sama teman-teman kan, lebih kayak nampak bahasa asing loh gitu kan. Terus yang selanjutnya kalian, sebagai contoh nih, selanjutnya itu kalian ngambil jurusan kedokteran, karena ntar kayak kalian mikir ini kerjanya menjanjikan gak sih gitu kan, pasti aku kayak lebih dihargai gitu kan, pasti merasa yang seperti itu gitu. Atau kamu masuk ke jurusan kedokteran supaya dibilang hebat, keren, dan sebagainya, tapi sebenarnya kamu sendiri nggak punya materi dasar, atau kamu tuh nggak ngerti, atau kamu nggak punya basic tentang jurusan kedokteran yang kamu pilih itu, tapi ya karena gengsi ya udah ambil aja gitu kan, kayak wih keren, hebat gitu. Dan teman-teman yang terakhir itu memilih jurusan tersebut karena keinginan orang tua. Ini sebenarnya aku kurang setuju, karena yang menjalani kuliah itu balik lagi ya, karena yang menjalani kuliah atau menjalani masa pembelajaran itu tuh kita gitu, yang bakalan nemuin kayak buat tugas, harus ketemu dosen, misalnya kuliah setiap hari Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat gitu, tuh kita gitu kan. Terus untuk kedepannya itu juga buat kamu gitu, nggak buat orang tua kamu gitu loh. Kan pasti ada kayak pemikiran orang tua, aku tuh nyekolahin kamu nggak buat aku gitu, tapi buat kamu sendiri, pasti ada yang seperti itu kan. Tuh di sini orang tua kamu ingin banget atau mau banget kamu kuliah di jurusan pendidikan hukum. Ini sebagai contoh, karena orang tua kamu seorang pengacara, namun sebenarnya kamu tidak punya passion di hukum, namun kamu lebih suka mempelajari ilmu bahasa. Wah, itu sangat berbanding terbalik ya teman-teman gitu, kayak papa kan seorang pengacara nih gitu, atau papa hakim nih gitu di pengadilan tinggi negeri ini misalnya gitu kan, pasti kayak
kamu harus ngambil hukum juga gitu, setidaknya kamu jadi jaksa lah gitu. Atau ibu ini kan guru gitu, kayak kamu ngambil aja deh PGSD atau PG PAUD gitu ya, pokoknya basicnya sama orang tua gitu kan. Itu sebenarnya ya nggak sesuai gitu loh sama apa yang kamu mau gitu. Aku padahal suka banget nih masak-masak gitu kan, kayak aku pengen banget nih tata boga gitu, tapi karena orang tua kamu menginginkan kamu supaya seperti mereka, itu akhirnya kamu merasa, ah, nanti kalau aku nggak nurutin jadi anak durhaka nih gitu kan, pasti ada pemikiran seperti itu gitu. Aku kan kuliah biar bikin orang tua aku bangga, ya udah dia ambil aja gitu, tapi ntar kalian kayak jadi salah jalan gitu, kayak jadi buntu gitu kan, kayak nggak sesuai sama yang kalian miliki gitu, kemampuan yang kalian punya itu malah ntar nggak bisa atau menghambat jalan kamu menuju cita-cita atau menuju keinginan-keinginan yang ingin kamu capai. Jadi pesan aku di sini bagi kamu yang atau bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan menuju masa perkuliahan, ya yakinkan diri kamu dulu. Bila perlu kamu bisa sholat gitu, bagi teman-teman aku yang muslim, kalian minta petunjuk gitu sama Allah, mana yang terbaik buat kalian, karena sejatinya semua itu Allah itu tahu yang terbaik buat kita gitu. Kayak yakinkan diri kalian dulu, lalu coba bicarakan dengan kedua orang tua teman-teman, bahwa jurusan yang kamu pilih itu adalah yang terbaik buat kamu. Jurusan yang kamu pilih itu sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.